Intro project kedua, next. Semua yang saya akan ceritakan itu daripada yang ini bisa dapat di aisabda.org. Terus kami omong tentang life cycle. Terus apakah life cycle itu persiapan khotbah sampai dalam prosesnya bisa mengajak next AI untuk masuk, untuk bisa kritik, untuk bisa menolong next sermon bisa lebih baik. Itu jadi pendengar yang pertama itu bisa memberi feedback, dan saya bisa kasih khotbah saya dan tanya untuk usulan dan berapa banyak yang terkait dengan bikin khotbah yang lebih baik next. And even sampai mengedit sampai next untuk yang audience, untuk bisa khotbah ini lebih tepat untuk daripada sekolah minggu sampai lansia. Saya bisa pakai itu untuk membentuk ulang, tidak hanya edit tetapi perlengkapan untuk yang khotbah saya. Perlengkapan seperti apa? Itu tahap yang berikut. Tahap berikut, kalau saya sudah punya draft khotbah, draft itu dalam bentuk tulisan saya kasih kepada AI, dan itu bisa menolong saya untuk melengkapi itu dengan multimedia. Dengan tak hanya itu, tetapi PowerPoint. Saya perlu PowerPoint, so saya tanya untuk bagaimana PowerPoint, dan saya bilang 20 slide untuk itu. Saya bisa untuk cari images and visuals yang nolong, dan yang berikut slide-nya bisa berapa banyak hal untuk memperlengkapi. Dan daripada prinsip perlengkapan ini sebelum khotbah disampaikan, sebelum khotbah disampaikan, saya sudah bisa disiapkan untuk warta, untuk catatan, untuk pertanyaan diskusi. Saya sudah bisa disiapkan untuk studi PA yang lebih dalam, bisa bikin renungan, saya bisa dipotong dalam ayat dan kutipan untuk social media. Saya bisa siapkan itu untuk social media. Dan semua ini yang bisa dilakukan saat punya draft, belum sampai berdiri di mimbar, untuk menyampaikan khotbah bisa lebih lagi setelah khotbah sudah terjadi. Khotbah itu satu yang aneh. Life cycle-nya kurang lebih itu lahir dan mati di dalam hari yang sama. So bisa lihat ini ada satu orang yang sedang khotbah. Sudah kerja berapa lama untuk persiapan dan pengeditnya. Tapi apa terjadi? Hari Minggu disampaikan, kurang lebih 1 jam setelah itu sudah mati, makan siang sudah dilupakan. Tujuan untuk multiplikasi khotbah itu untuk khotbah ini bisa punya hidup lanjut, itu bisa diteruskan, dan akan lihat sekarang tujuan membuat konten kreatif dan baru. Itu karena itu punya dampak yang lebih luas and lebih dalam. Itu akan bisa dilihat, didengar, dinonton, dibicarakan. And lebih daripada itu menolong seluruh jemaat untuk bisa lebih aktif, berbagi dan menjangkau. Oke, yang berikut adalah life cycle dengan multiplikasi. Persiapan, presentasi khotbah, turun sampai ternyata tidak mati, tapi khotbah dihidupkan kembali, khotbah dimultiplikasi. Lebih lagi kalau ada perlengkapan. Perlengkapan itu omong tentang waktu sedang persiapan khotbah dengan paralel dengan draft, saya bisa siapkan multiplikasinya. Saya bisa lagi pertanyaan untuk diskusi, ringkasan atau catatan untuk warta. Saya juga bisa mempersiapkan bahan mundur. Ya, dan saya bisa mempersiapkan bahan untuk itu. Oke, next. Ya. Nah, hari ini kami akan lihat dari seluruh siklus satu khotbah yang sudah disampaikan oleh Bu Yulia. Dan khotbah itu nama Aku Peduli Misinya itu dari Matius 28, ya, Amanat Agung. Sudah dikenali dengan baik-baik, dan bersama dengan AI akan lihat 20 plus cara untuk memultiplikasikan. Memultiplikasi, saya jelaskan, itu repurposing, sedikit seperti recycle. Sudah lihat di YouTube, ada botol aqua, wah, dipotong, dijadi tempat untuk tanaman, dan berapa banyak project yang bisa dengan hal yang sama, barang yang sama. Sedikit seperti itu. Derivative itu kata lain untuk bagaimana dengan satu saya bisa berapa banyak turunan, produk turunan. Oke, so kami akan lanjut.
Oke, dan khususnya ini dari khotbah Ibu Yulia, ini foto waktu sedang khotbah, di kanan itu selamat pagi Bapak Ibu dan ada transcript. Transcript dijadikan rangkuman. Transcript jadi 10 topik utama. Itu jadi kutipan untuk 7 hari, itu jadi aplikasi next. And itu lebih dari itu dibikin artikel kecil, blog. Ada pokok-pokok doa, ada renungan, lengkap. 7 kali untuk 7 hari. Ada lesson plan dan pelajaran. And berikut, ada sampai 30. Ada tak hanya blog tapi vlog. Ada Q&A, ada aktivitas untuk yang sekolah minggu. Ada tak hanya buku panduan tapi ada drama, ada audio. Ada berapa banyak bentuknya. Kau punya satu series, itu bisa jadi e-buku kecil. Bagaimana untuk tak hanya transkrip tapi subjudul, untuk infografis, untuk bikin podcast, and berapa banyak. Hanya dari satu khotbah itu. Yang project kedua itu akan satu tugas berdasar itu. Saya akan kasih satu demo. Oke, selesai presentasi khotbah, apakah Anda bisa menolong saya untuk memakai isi dari khotbah itu dengan beberapa cara lain? Itu bisa, betul, saya bisa menolong. Saya bisa bikin ringkasan poin-poin. Saya bisa berapa banyak hal untuk itu. Oke, so saya kasih filenya. Akan bersama belajar bagaimana mengupload. And itu akan, daripada itu ceritakan, oh ya, ayat utama, and itu mulai menceritakan tentang khotbah itu. Saya bilang, terima kasih. Apakah bisa ada garis besarnya? Oke, so itu bikin garis besar, dan garis besar sepanjang itu, berdasar itu. Apakah bisa kasih ke saya 10-15 kutipan? Oke, kutipan. Misi Tuhan selalu besar dan hanya Dia sendiri yang sanggup melakukan agar kita bergantung padanya. Murid Kristus telah diadopsi menjadi anak Allah dan diberi identitas baru. Bisa bikin short article dan khusus untuk remaja. Dan dalam 5 paragrafi, bahasanya sekarang untuk remaja. Saya lagi bisa baca. Wow bro, lo udah peduli misi Tuhan belum sih? Oke, hello bro, gue mau sharing tentang misi Tuhan yang super keren dari Matthews. And so bahasanya, gayanya sudah berubah total untuk remaja tak pemuda. Termasuk ada pertanyaan diskusi. Karena permohonan saya spesifik, Spice, saya mau pertanyaan diskusi. Menurut lo, misi ini kedengarannya gimana? Sulit atau menantang? Dan khususnya, langkah apa yang bakal lo lakuin buat siap jadi bagian misi ini khususnya? Wah, bagus. Short article. Punya ide. Apakah bisa nulis lirik atau rap lagu? Oke, so lagu kecil. Apalagi, apakah 5 pelajaran paling penting dalamnya? Well, kita harus menanggapi panggilan, misi yang Tuhan, dan lebih lagi di era digital sekarang kita tetap dapat menjadi saksi Kristus. Dan pelajaran kelima, gereja perlu memanfaatkan media digital untuk menjalankan fungsi pelayanan dengan baik. Dan seterusnya. Sekarang saya mau untuk bisa word study, background, and itu menolong saya untuk PA dalam. Saya siapkan satu PA dalam untuk jemaatnya. Itu punya untuk tak hanya kitab ayatnya, tapi latar belakang, kata kunci, murid, kuasa, baptis, pelajaran utama, isu teologis, pertanyaan, and lebih lagi pertanyaan berapa banyak, beda itu tahu. Pertanyaan observasi, pertanyaan diskusi, pertanyaan refleksi, dan aplikasi, berapa banyak yang saya mau, and seterusnya. Batasan adalah kreativitas diri sendiri dengan berapa banyak cara untuk itu. Misalnya 5 topik tema teologis utama, kedaulatan, amanat agung, dan seterusnya. Oke, and ini renungan hari pertama, judul diutus untuk memberitakan, dan subjudulnya. And file ini akan di-share kepada teman-teman nanti, dan itu punya banyak contoh, dan kalau lihat
itu lanjut terus-menerus sampai di akhir sini. Let's see, di dalam pertanyaan, oke, berikut daftar pertanyaan yang sampai kepada jemaat saat khotbah itu. Ini berapa idenya untuk social media, untuk Instagram, buat rangkuman, desain poster, untuk TikTok, dan bagaimana bikin klip dan social media untuk itu. Dan contoh terakhir ini itu tentang PowerPoint. Nolong saya untuk bikin PowerPoint untuk itu. Oke. Sudah cukup untuk stop share. Yang bagian itu, saya kembali kepada materi. Dan ada satu daripada itu yang share screen, and kami akan siap untuk lanjut. Oke, you sudah lihat demonya, dan sekarang contoh. Oke, langkah berikut. Anda dalam setiap kelompok tadi sudah pengalaman hands-on, sudah kesempatan untuk coba dengan topik dari topik kepada PA ayat yang hanya ringan, dan maaf, waktu pasti tidak cukup. Tapi sekarang akan lihat dan belajar multiplikasi khotbah. Semua pakai khotbah yang sama untuk bagian ini, tapi di project 3 itu akan seperti di project 3 itu akan jadi kreatif dan bahan Anda. Sekarang masih project kedua, dan akan garis besar pelajaran, renungan, bahan, dan silakan kreatif. Akan ada waktu lebih singkat, dan itu saya rasa akan cukup untuk mulai mengerti seperti apa multiplikasi khotbah. Oke, terima kasih.